Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, sehingga kita senantiasa masih bisa melanjutkan pelajaran kita, masih bisa dengan tanpa bersusah payah kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus menempuhnya dengan penuh keikhlasan, sehingga itu dapat membuahkan pahala dan membuat ilmu kita menjadi barokah. Langsung saja kita masuk ke dalam pelajaran. Sekarang kita bertemu lagi di pelajaran Nahwu, yang mana kemarin kita telah membahas bentuk-bentuk kalimat, jenis-jenis kalimat, dan kemudian yang terakhir kemarin kita membahas tentang fa'il. Untuk pembahasan fa'il pada pertemuan kemarin kita anggap telah selesai ya, karena kalau nggak salah pelajaran tentang pembahasan tentang fa'il pada pertemuan kemarin kita telah membahas semuanya, hanya saja kurang di soal itu ya, kurang di evaluasi ya. Ya, yang mana kalau kita ingat kembali kemarin fa'il ya, ringkasannya yaitu adalah fa'il ismun yadullu ala man qama bil fi'li. Jadi fa'il itu adalah suatu isim ya, isim yang mana jenisnya adalah jenis fa'il, yaitu pelaku atau subjek ya, yang menunjukkan kepada pelaku atas pekerjaan, suatu pekerjaan ya. Dan fa'il ini dia harokat pada asalnya fa'il ini dia marfu ya. Marfu itu berarti rafa itu berarti menggunakan dhammah ya. Dan silahkan ya, bagi siapa yang ingin mendapatkan nilai, silahkan mengerjakan soal atau tamrinat pada pertemuan kemarin ya. Filenya kalau nggak salah telah di-share di grup ya, yaitu file kitab Nahwu ini. Dan di dalam pembahasan fa'il itu ada tamrin atau asilah di bawahnya, silahkan dikerjakan. Itu akan membuat yang mengerjakan akan mendapatkan nilai plus. Kemudian kita langsung masuk ke dalam maf'ul bih ya. Ya, ke dalam maf'ul bih ya. Lihat sekarang maf'ul bih, seperti biasa mu'alif membawakan contoh terlebih dahulu. Apa itu maf'ul bih? Dia memberikan contoh terlebih dahulu. Kita lihat sekarang syawahid. Contoh pertama, misal awal, darasa Ahmadu an-nahwa. Darasa Ahmadun nahwa. Darasa Ahmadun nahwa. Summa misal usani sholil faridata fi waqtiha. Misal salis yaqra'u aliyun ad-du'a. Nukarir. Raqmul awal, darasa Ahmadun nahwa. Summa ba'daha
Sholil faridata fi waqtiha. Summa ba'daha yaqra'u aliyun ad-du'a. Ya. Syuf hadza, nanzur, kita lihat. Darasa artinya apa? Mengajar. Nah, mengajar ini bentuk fi'il. Dia harus mempunyai subjek dan objek, harus mempunyai fa'il dan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu dia objek. Ya. Darasa Ahmadu an-nahwa. Nah, Ahmad belajar nahu, ya. Nah, belajar ini kata kerja, Ahmad itu subjek dan nahu itu yang dipelajari atau yang dikerjakan, yaitu berarti dia masuknya ke objek, berarti dia maf'ul bih. Sholil faridata fi waqtiha, ya. Sholli itu fi'il amr dari shalla yusolli sholli, ya, artinya salat, salatlah. Salatlah faridah, ya. Salatlah maksudnya faridah itu salat yang wajib, ya. Jadi salatlah salat yang wajib fi waqtiha, ya, di waktunya, ya. Sholli salatal faridah, al maksud sholli salatal faridah, walakin naqra hadza sholil faridah fi waqtiha. Summa ba'daha yaqra'u aliyun ad-du'a, ya. Ali membaca, ya, kata kerjanya membaca, ad-du'a yaitu doa, ya. Mubasharah, ya, nanzur ad-dibajah. Kita lihat penjelasan ringkas. Ya, marra fi darsi sabiq, ya, telah lewat di pelajaran sebelumnya, annakulla fi'lin, ya, bahwasanya setiap fi'il yahtaju ilal fa'il, ya, harus membutuhkan fa'il. Jadi kaidahnya setiap fi'il itu harus pasti membutuhkan subjek, ya, pasti membutuhkan fa'il. Tidak ada fi'il yang tidak membutuhkan fa'il, ya. Saun kana zahiran au mustatiran, baik fa'il itu dia tersembunyi atau jelas disebutkan, ya. Tersembunyi itu seperti misalnya mustatir, ya, seperti yakulu itu dia memakan, ya, tapi dianya tidak disebutkan, ya, kecuali yakulu Ahmad, ya, itu baru disebutkan fa'ilnya. Wa amma binisbati ila huna, kan, tapi yang dimaksud di sini fa innahu laisa kullu fi'lin yatatallabu maf'ulan bih, ya. Jadi adapun yang dimaksud di sini tidak semua fi'il. Nah, tadi semua fi'il harus membutuhkan fa'il, tapi kaidahnya lagi tidak semua fi'il membutuhkan maf'ul bih, ya. Jadi kalau fa'il itu harus ada, maf'ul bih itu tidak harus ada. Jadi ada fi'il-fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Ada fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Mislu fi'lun zahaba, ya, seperti fi'il zahaba, ya. Zahaba artinya pergi, ya. Fa'in kulna, ketika kita mengatakan zahaba Ahmadu ilal hauzah, ya, Ahmad pergi ke kampus. Nah, ya, di sini zahaba itu apa? Fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Ahmad. Ya, ila hauzah, ke kampus itu keterangan, ya. Nah, kita lihat apakah di sini ada maf'ul bih atau objek? Tidak ada, ya, karena tidak lain yaitu adalah karena zahaba ini dia tidak salah satu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Fa jumlah mufidah, maka ini adalah jumlah mufidah, ya. Ini namanya jumlah mufidah. Maksudnya walaupun dia tidak mengucapkan maf'ul bih, tapi jelas arti katanya, ya. Zahaba Muhammadun ilal fasli, ya. Udah jelas itu. Jadi si Muhammad pergi ke kelas, tidak ada perlu yang ditanyakan lagi. Ya, wa yahsunu sukutu indaha, dan
Kalau dia selesai mengatakan itu, setelah mengatakan itu sudah jelas, enggak perlu mengatakan perkataan lain lagi. Walam yakhtalul makna li adami wujudi maf'ulun bih fiha. Dan tidak kosong dan tidak luput suatu makna karena ketidakadaan maf'ul bih di dalamnya. Jadi walaupun enggak ada maf'ul bih, dia tidak hilang maknanya, ya. Berbeda kalau fiil-fiil yang membutuhkan maf'ul bih, apabila tidak disebutkan maf'ul bih maka dia tidak jelas maknanya. Akan tetapi fiil-fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih, ketika tidak disebutkan maf'ul bih karena maf'ul bihnya memang tidak ada, maka dia jelas maknanya, sudah jelas. Ya, bi khilafi fi'lun darasa, ya. Berbeda dengan fi'il darasa. Kita lihat fi'il darasa. Fa in qulna darasa Ahmad, ketika kita mengatakan darasa Ahmadun fil fasli, misalnya Ahmad belajar di dalam kelas, ya. Kita lihat belajar darasa itu fi'il, ya, predikat, kata kerja. Ahmad itu apa? Fa'il. Fil fasli itu keterangan. Nah, apakah di sini ada objek? Tidak ada. Jelas nggak maknanya? Muhammad belajar di kelas. Itu kurang jelas, ya. Agak sedikit jelas tapi itu kurang jelas dan belum bisa dikatakan jumlah mufidah karena dia tidak jelas apa yang belum diketahui apa yang dipelajarinya, ya. Misalnya darasa Muhammadun ar-riyadiyat fil fasli. Ahmad belajar matematika di kelasnya, itu baru jelas. Lam yaktamil ma'nahu, ya, ketika dikatakan darasa Ahmad, lam yaktamil ma'nahu, belum jelas, belum lengkap maknanya. Lam yaktamilul makna, ya, belum jelas maknanya. Wa yabqal kalam, dan kalam menjadi ya, naqisan li maf'ulin bih, ya. Dan kalimat tadi kurang terhadap maf'ulnya. Jadi tidak dikatakan maf'ul, masih dikatakan kalimat yang kurang karena tidak ada maf'ul bih, karena fi'il darasa itu membutuhkan maf'ul bih. Wa idza adkhalna al-maf'ul al-bih tusbihul jumlatu aksara wuduhan, ya. Ya, apabila kita memasukkan maf'ul bih maka jumlah tersebut menjadi lebih jelas, seperti darasa Ahmadu an-nahwa. Ya, jadi Ahmad belajar nahwu. Kita lihat darasa di sini kata kerja predikat, Ahmad di sini adalah apa namanya? Subjek, fa'il, ya. Dan nahu di sini itu adalah maf'ul bih. Nahuna nara'an al-makna iktamala. Dan kita melihat di sini bahwasanya maknanya menjadi jelas apabila disebutkan maf'ul bih. Wala yahtaju ila syai'in idhafi liyatimma makna. Dan kita tidak membutuhkan sesuatu yang perlu dikatakan lagi untuk memperlengkap maknanya karena maknanya sudah jelas. Itulah dia definisi apa? Makna mufidah, jumlah mufidah yang sudah jelas. Wal maf'ulu bih huwa man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, ya. Apa itu maf'ul bih? Nah, ini baru dijelaskan apa itu definisi maf'ul bih, ya. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah man waqa'a alaihi, ya, man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, ya. Apa yang terjadi padanya pekerjaan si fa'il tersebut, ya. Apa yang terjadi padanya pekerjaan tersebut atau pekerjaan si pelaku tersebut. Contohnya darasa Muhammadun an-nahwa, ya. Predikatnya mempelajari atau belajar, ya. Kemudian fa'ilnya Muhammad. Nah, yang terjadi padanya pekerjaan belajar itu adalah apa?
yaitu adalah pelajaran an-nahwu, ya, maka dia disebutkan maf'ul bih. Fa fi jumlatis sabiqah, maka kita lihat jumlah yang telah lalu, yaitu darasa Ahmadu an-nahwa, lahid annal, ya, fi'lan huwa anal fi'la huwa darasa. Maka kita melihat, memperhatikan bahwasanya fi'il tersebut adalah di situ adalah darasa, ya, itu adalah fi'il. Wa man qama bihi, dan siapa yang pelaku atas pekerjaan darasa tersebut, yaitu Ahmad, wa huwa izan fa'il, maka Ahmad tersebut dia dikategorikan ke dalam fa'il, yaitu maksudnya adalah subjek. Dan kemudian wa waqa'a fi'lul fa'il ala nahwi, dan pekerjaan si Ahmad itu, yaitu belajar itu, terjatuh pada siapa? Pada yaitu an-nahwa, yaitu pelajaran nahwu. Faizan huwa maf'ul bih, maka di sini nahwu itu dia dikategorikan ke dalam maf'ul bihnya, ya. Bisa dipahami? Bisa, insyaallah, ya. Wa hakadza fi jumlatis saniyah, maka seperti ini juga di dalam contoh yang kedua tadi. Kita lihat fa fi'lu sholli, ya, tadi. Nah, ini sholil fardhata fil waqtiha. Fa fi'lu sholli ini fil amr, yaitu fi'il waqa alaihi fardhah, ya. Fi'il tersebut terjatuh pada si fardhah ini, terjatuh pada salat fardhah ini, maka dia masuk ke dalam kategori maf'ul bih. Wa fi jumlatis salisah fi'lun yaqra. Nah, maka kita lihat di jumlah salisah, ya, di sini yaqra aliyu ad-du'a, yaqra itu fi'il, wa qala ad-du'a, ya, dikerjakan, yang mengerjakan padanya itu adalah yang dikerjakan atasnya, yaitu ad-du'a, ya. Jadi membaca, apa yang dibaca? Doa. Fahuwa maf'ul bih, ya. Kita jelaskan, kita lihat lagi di jumlah tersebut. Lihat sekarang contoh yang kedua, sholil fardhata fi waqtiha. Shol ini apa? Ini ini fi'il. Fi'il itu membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Nah, mana fa'ilnya? Salatlah kamu salat 5 waktu, ya. Salat 5 waktu di sini dia objek, ya, maf'ul bih, karena dia yang dikerjakan salat atasnya. Itu berarti maf'ul bih. Fi waqtiha, di waktunya, ini keterangan. Nah, di mana subjeknya? Subjeknya itu mustatir, ya. Lihat di sini mustatir, ya, tidak zahir seperti Ahmad. Tapi dia mustatir, maksudnya kembali kepada anta. Salatlah kamu salat 5 waktu di waktunya. Nah, jadi udah lengkap ini. Ada failnya, itu tersembunyi yang menunjukkan kepada anta, kamu. Kemudian fardhah itu objek, ya, objek, yaitu maf'ul bih. Kemudian lihat sekarang yaqra'u aliyun ad-du'a. Yaqra'u aliyun ad-du'a, ya, di sini yaqra' ini fi'il. Nah, fi'ilnya membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Nah, di sini fa'ilnya mana? Jelas di sini zahirah. Zahir dia Ali, ya. Dan maf'ul bihnya ad-du'a. Jadi jelas menjadi jumlah mufidah, ya. Semoga dipahami. Wa idza daqqaqna fi harakatil maf'ulil bih najiduhu fi halatis salasi kana mansuban bil fathi. Nah, ketika kita memperhatikan di harokat, setiap harokat maf'ul bih, lihat di sini maf'ul bihnya an-nahwa, dia pakai fathah. Kemudian di sini maf'ul bihnya fardhata, dia pakai fathah. Kemudian kita lihat di sini maf'ul bihnya du'a, pakai fathah juga. Nah, maka kita lihat di dalam bentuk 3 ini, maksudnya bentuk harokat yang 3 di antara fathah, dhammah dan kasrah, maka dia menggunakan mansub, ya, menggunakan fathah. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya harokat asal pada maf'ul bih itu adalah fathah, yaitu dia mansub, ya.
itu harokat asal. Ya, harokat asal. Kalau pada fa'il itu dia marfu, maksudnya pakai dhammah. Ya, kita lihat sekarang an-namudjat i'rabiyah, contoh-contoh i'rab. Ya, kita lihat tadi darasa Ahmadu an-nahwa, ya. Ahmad mempelajari nahu. Nah, di sini darasa i'rabnya apa? Fi'lun madi, dia fi'lun madi. Naam, darasa di sini fi'lun madi, mudhari'nya apa? Yadrusu, ya. Fi'il amarnya apa? Udrus, ya. Udrus. Nah, kalau di sini darasa fi'lun madi mabni, ya. Karena setiap fi'il madi dia mabni alal fathah. Dia fi'il madi yang mabni, yang tetap pada fathahnya. Jadi tidak ada darasu, ya, tapi darasa. Fathah yang zahirah yang jelas ala akhirih, ya, di akhirnya. Ahmad ini apa kedudukannya? Dia adalah fa'il marfu, fa'il yang jelas-jelas marfu, maksudnya memakai dhammah. Walamatu rafihi, dan tanda dari rafa'nya adalah dhammah yang jelas pada akhirnya. Kemudian lihat sekarang an-nahwu, an-nahwa. Dia kedudukannya apa? Seperti yang kita jelaskan tadi adalah maf'ul bi, yang jelas-jelas dia mansub, ya. Mansub itu menggunakan fathah. Wa alamatun nasbihi, dan tanda dari nasabnya adalah fathah yang jelas pada akhirnya. Itu dia contohnya. Kita lihat. Ya. Kita lihat lagi di sini. Ya, yaqra'u ali ad-du'a. Yaqra'u aliyu ad-du'a, kita lihat Ali membaca doa. Nah, doa yaqra' di sini, membaca di sini adalah fi'il mudhari', ya. Berbeda kalau tadi madi, kalau mudhari' dia ya yaqra', ya. Berarti fi'il madinya apa? Qara'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u, fi'il amarnya iqra', ya. Nah, di sini mudhari' ini marfu, ya, marfu. Berbeda dengan fi'il madi dia mabni, ya. Mabni alal fathi. Jadi ketika mansub marfu itu dia berarti bukan mabni. Kalau mabni dia enggak berganti-ganti, ya. Kalau marfu ini dia bisa berganti. Yang tadinya yaqra'u bisa yaqra'a, ya, yaqra'a bisa yaqra' saja bisa. Nah, kalau mabni dia tidak bisa berubah-berubah, darasa saja. Nah, walamatu raf'ihi, dan tanda dari rafa'nya adalah dhammah yang jelas pada akhirnya. Berarti di sini bacanya yaqra'u. Kemudian kita lihat di sini Ali, ya. Ali di sini dia termasuk kategori apa? Fa'il yang marfu, ya. Marfu berarti dia pada sekarang dia harokatnya marfu. Walamatu raf'ihi, dan kalimat rafa'nya adalah dhammah yang zahir, ya, dhammah yang jelas pada akhirnya. Dan sekarang kita lihat intinya apa? Maf'ul bih, ya. Dua itu dia masuk kategori apa? Maf'ul bih yang apa? Yang mansub, ya, yang mansub. Walamatu nasbihi, dan contoh nasabnya adalah fathah yang zahirah, fathah yang jelas pada akhirnya, ya. Berarti dia ad-du'a, ya, karena dia nasab, ya. Semoga dipahami ini, ya. Semoga Allah memberikan taufik untuk memahami, untuk mempermudah kita untuk memahami pelajaran ini. Dan khulasahnya, penjelasannya atau ringkasannya, maf'ul apa?
definisinya maf'ul bih adalah man qama man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang terjatuh padanya pekerjaan si fa'il tersebut, ya. Apa yang dikerjakan si fa'il itu dia maksudnya maf'ul bih. Apa yang dikerjakan, kepada apa dikerjakan sesuatu itu dia maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini dia pada asalnya dia mansub. Mansub itu dia harokatnya menggunakan fathah, ya. Kalau marfu itu menggunakan dhammah, ya. Kemudian wa ba'dul af'ala tahtaju ilal maf'ulun bih wa ba'duhal akhar la yatimul ma'nah bidunihi, ya. Ya, maka sebagian fiil tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Contohnya apa saja? Seperti tadi itu zahaba, kemudian kita berikan contoh lagi koma, ya. Koma, kemudian roja'a, ya, pulang, kemudian toro itu terbang, kemudian apalagi kemudian masya, ya, berjalan, jara yajri itu berlari, itu semuanya tidak membutuhkan maf'ul bih. Sabaha, ya, berenang, itu tidak menggunakan maf'ul bih. Nah, sekarang ada yang membutuhkan wa ba'duha, dan selainnya tidak lengkap kecuali menggunakan maf'ul bih. Maksudnya dia membutuhkan maf'ul bih. Contohnya apa? Kataba, ya, ra'a, melihat, ya, dan yang lainnya itu membutuhkan maf'ul bih atau objek, ya. Sampai sini paham, ya? Kemudian kita lihat, kita lihat, sebelum kita kerjakan, ya, kita kerjakan tamrinatnya. Kalau kemarin nggak sempat, ya. Kalau sekarang insyaallah sempat. Arif al-maf'ul bih, ya. Maf'ul bih wa man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, ya. Maf'ul bih adalah definisinya adalah yang terjadi padanya pekerjaan si fa'il, ya. Itu dia definisi maf'ul bih. Dan kita lihat kemudian soal di bawahnya, ma huwa hukmul i'rabil maf'ul bih. Maf'ul bih huwa, apa hukmunya? Maf'ul bih huwa mansub, ya. I'rabnya apa? Dia mansub, ya, karena mansub i'rab itu tidak keluar dari mansub, marfu dan majrur, ya, mabni, itu dia. Nah, kalau maf'ul bih dia mansub karena wa alamatu nasbihi, dan tanda dari nasabnya adalah fathah zahirah, ya, fathah yang jelas pada akhirnya. Nah, kemudian kita lihat tamrinat, ya. Do khoton tahtal maf'ul bih, tahta maf'ulil bih fi jumlah taliyah, ya. Lihat, letakkan garis di bawah maf'ul bih, di bawah setiap, ya, di bawah setiap maf'ul bih, ya. Ini. Nah, kita lihat sekarang kita maksudnya suruh cari maf'ul bihnya. Wala, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendebat orang-orang ahlul kitab kecuali itu untuk benar-benar kebaikan yang jelas, ya. Mana di sini fiilnya kita, ketika kita mau menentukan maf'ul bih, maka kita harus mencari dulu fiilnya, kata kerjanya. Mana di sini fiilnya ini. Di sini fiilnya tujadilu, ya, tujadilu. Nah, itu dia fiil mendebat. Dari kata apa? Madinya jadala, yujadilu, tujadilu. Nah, di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya dia ini dhammah, waw di sini, ya. Di sini kata dhamir yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kepada kalian, antum, ya.
Nah, kemudian setelah itu kita tahu mana maf'ulnya, yaitu Janganlah kalian mendebat. Siapa yang didebat? Yaitu ahlal kitab. Ya, ahlal kitab. Nah, kitab ini dia mudhaf ilaih. Udah belum? Coba kita lihat dulu. Udah ya? Udah. Ya, berarti entar dulu. Ya. Karena berhubung waktunya telah selesai, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Adapun ini nanti silahkan dikerjakan di rumah masing-masing ya, jika mau mendalaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.